Halo semua, selamat siang. Oke, kita langsung mulai aja kali ya, karena udah masuk waktunya juga. Oh ya, pertemuan kali ini ada agak backsound ya. Soalnya di sini hujan, jadi ada backsound rintik hujannya. Jadi makin dramatis nih kelas. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, kita masih di tata kalimat kayak yang kemarin gitu. Jadi ini fokusnya ke sintaksis ya. Kedengeran gak sih suara kakak, kedengeran ya? Kedengeran nggak? Oke. Oke, pertama di sini, ya ampun hujannya makin gila. Oke, di sini ada soal nomor satu. Nomor satu jawabannya D. Ya, kakak belum dapat hasil tes kalian, jadi kita langsung bahas aja dulu. Di sini ada soal seperti ini. Merupakan perluasan. Nah, ini kayaknya soal kemarin ya. Jadi biar inget aja. Perluasan berarti kalian cari inti ya. Kalau ada kata perluasan seperti ini, kalian tinggal cari intinya. Oke. Intinya apa? Bengkalis ini jadiin subjek dulu. Ya. Nah, di sini kan ada koma nih. Terus di sini ada koma. Nah, koma ini disebutnya aposisi. Jadi koma aposisi itu jadi keterangan nanti jadinya. Jadi mulai dari sini sampai ke koma berikutnya, nih, sampai ke koma yang ini namanya keterangan subjeknya. Karena dia kan ada di setelah subjek tuh. Ya, ingat kemarin juga gini kok penjelasannya. Ya, nanti langsung aja nih ke predikatnya. Predikatnya apa? Ternyata memiliki apa? Potensi alam yang sangat besar. Jadi kita tinggal ambil aja ini predikatnya, ini objeknya. Kita ambil aja tuh intinya. Bengkalis memiliki potensi alam. Itu jawabannya di, bisa lah ya. Ini jawabannya. Jadi kita langsung aja ke hapus yang ini dulu. Ingat ya, kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Sama kok sistemnya kayak kemarin-kemarin. Nah kan, aduh, ini semoga tidak ada kendala ya, karena di luar hujan. Takutnya sinyalnya. Aduh, jangan dong. Kan bengkalis lagi. Oke, di sini nomor 2 ada gini. Paragraf tersebut terdapat kalimat yang tidak baku, yaitu kalimat berapa? Oke. Ingat ya, kalau ada kalimat baku seperti itu nih, kalimat baku seperti ini, kalian tinggal lihat dulu dia ejaannya atau malah bentuk kalimatnya. Bentuk kalimat itu tadi polanya. Polanya itu setidaknya subjek dan predikat. Setidaknya ada ini, ya. Terus kalian cari juga tanda baca. Tanda bacanya tepat apa enggak? Nah, di sini tinggal kita cari dulu. Oke, di sini jawabannya adalah yang C nih. Kita lihat yang C ini apa? Kita lihat deh satu-satu. Kalimat ketiga ini berarti dari ini ya. Kok jadi kok kiri sih? Oke. Ini satu, ini dua, berarti tiga ya. Red. Oke. Sebenarnya di sini udah kelihatan sih. Kelihatan dari apa? Ada tetapi.
Ya. Tetapi ini masuk konjungsi setara. Nah, konjungsi setara ini maksudnya gimana gitu kan ya? Konjungsi setara itu harus di tengah kalimat, tidak boleh di awal. Ya, kalau di sini udah di awal gitu loh. Dia bisa baku kalau diganti dengan kata namun. Ingat ya kemarin kok nge-lag ya? Bentar. Namun. Nah, dia baru benar kalau diganti dengan kata namun. Namun jika berlebihan akan membuat kita mudah mengantuk begitu. Di sini harusnya namun nih. Ya enggak? Terus di sini subjeknya hilang nih. Harusnya ada subjek nih. Akan membuat subjek predikat kita di sini objek. Ya, harusnya gitu. Tinggal kita lihat nih subjeknya apaan gitu kan. Oke, lanjut aja kali ya. Jadi kalau udah ketemu tetapi kayak gitu udah salah tuh berarti. Dia harusnya pakai namun. Oke, kita lanjut. Oke, ini kalimat berikut ini termasuk kalimat tidak baku, sama kayak tadi berarti. Tapi yang dicari adalah yang baku. Ada yang baku nih, kita cari dah. Oke, kita lihat dulu nih. Jawabannya adalah D. Enggak. Oke, kita analisis dulu yang D. Pada episode kedua, di situ ada pada. Kalau udah pada berarti keterangan ya. Keterangan. Kita tulis sini. Terus, kebanyakan petani, oke, kita jadikan dia subjek. Kok nge-lag ya? Oke. Terus ada relatif merasa terbebas. Ini kita jadiin predikat. Kok ungu lagi? Ganti kuning deh. Relatif merasa terbebas itu kita jadiin predikat. Ya. Terus kita cari itu ada dari. Dari kan sama kayak pada tuh. Berarti kita jadikan keterangan. Di sini ada yang. Kita lanjutin keterangannya. Ya. Tuh. Berarti mereka udah lengkap tuh. Subjek predikatnya ada. Ya, oke, kita lihat dulu yang A. Kenapa yang A bisa salah? Kita lihat. Pola kecenderungan itu jadi subjek ya. Subjek tadi warna ini. Pola kecenderungan itu yang berlaku untuk menjelaskan fenomena perubahan budaya kerja ini, kan? Di sini ada yakni. Yakni itu masuk ke keterangan juga berarti. Nah, subjeknya ini subjek. Nah, predikatnya mana? Kan istilahnya gitu kan ya. Ini tidak ada nih predikatnya untuk di kalimat. Kok ini sih? Ini ya. Predikatnya enggak ada nih. Karena saya ada yang. Yakni itu masuk keterangan lagi jadinya. Harusnya di sini ada predikat. Entah predikatnya yang mana nih harusnya. Pola kecenderungan itu berlaku. Nah, ini dibuang dia baru bisa jadi predikat. Kalau pakai yang dia nggak bisa. Tuh ya. Kalau yang B kita lihat. Kita cari subjek dulu. Perubahan budaya kerjaan berapa itu lebih mencerminkan kembali, bukan kembali, masuk ke lebih, fenomena artikulasi. Oke, artikulasi itu objek berarti kita jadiin orange. Fenomena artikulasi pandangan hidup beserta ini tambahan berarti ya. Oke. Yang mempribadi. Mempribadi. Oke. Berarti di sini permasalahannya.
Mempribadi. Ya, ingat syarat kata baku selain ejaan ya tadi itu. Selain ejaan, dia harus juga logis. Terus ada baik dan benar. Ejaan itu nanti berkaitan dengan huruf. Bener nggak sih nih? Kan? Tanda baca. Berhubung di sini tidak ada permasalahan di subjek, predikat ataupun apa, ya nggak? Berarti kita fokusin aja nih ke sininya. Ejaannya benar semua, tapi di sini ada kata yang mempribadi, ya nggak? Kata mempribadi ini sebenarnya kakak sendiri jarang denger ya. Tapi kalau diambil mempribadi itu maksudnya apa ya? Mempribadi. Mempribadi. Jadi pribadi gitu ya. Mempribadi itu harusnya mempribadikan. Karena dia kalau mempribadi aja, dia nanti masih perlu keterangan. Makanya kenapa yang disarankan ini mempribadikan. Mempribadikan itu menjadikan hak milik. Kalau mempribadi itu sama kayak mengecil, jadi dia jadi kecil gitu. Kalau mempribadikan menjadikan dia itu milik gitu. Ini ya, jadi permasalahan nih mempribadi. Dia bukan. Kalau yang C, kita lihat dulu. Kita cari subjek dulu ya. Preferensi, terus dia langsung ke keterangan. Pada periode pertama, terus di situ langsung ke predikatnya adalah, terus dia langsung ke pelengkap. Pelengkap kita jadi hijau aja, ya kan? Terus di sini ada kata dikarenakan, ya. Kata dikarenakan itu tidak baku. Nah, dikarenakan itu tidak baku. Kenapa tidak baku? Coba kita jadiin aktif. Mengkarenakan, mengarenakan. Ada nggak sih mengarenakan? Kalau sebab ada. Menyebabkan, ya kan? Disebabkan. Itu ada. Kalau dikarenakan, itu harus kita cari dulu nih bentuk aktifnya. Bentuk aktifnya harusnya ini dong. Mengarenakan. Mengarenakan itu tidak ada. Makanya di sini tidak baku. Tuh, yang C berarti salahnya di situ. Yang E kita lihat dulu. Meskipun, nah di sini udah ada meskipun nih. Meskipun kan udah masuk ke kok biru. Meskipun kan masuk ke keterangan ya, karena dia masuk konjungsi. Red, ya kan? Ternyata tetap bertumpu. Ternyata tetap bertumpu itu masuk predikat. Ternyata tetap bertumpu pada apa? Pada bla 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 ini. Terus ada dan merupakan lagi. Di sini subjeknya hilang. Subjeknya hilang kalimat ini. Yang nggak ada, ya. Nah, kenapa kalimat yang baku adalah yang D? Bisa ya? Mau nanya dong. Oke, boleh. Kalau yang di D itu kan fungsi kata yang itu memperluas keterangan. Kalau Iya. yang di A itu fungsi yang itu memperluas subjek. Jadi kalau yang itu bisa memperluas maksudnya. Iya, bisa. Oh. Yang itu memperluas, pokoknya kalau ada yang nih ya, kalian perhatikan kalimat sebelumnya. Kalau misal kalimat sebelum itu bertindak sebagai subjek, oh ini berarti keterangan subjek nih, memperluas si subjeknya. Kalau misal dia ada di setelah predikat, oh ini berarti memperluas si predikat ini sendiri. Kalau dia ada di objek dan seterusnya, itu berarti pokoknya lihat sebelumnya aja. Bisa ya? Bisa Kak. Oke. Ya. Kalau aku mau nanya yang menyebabkan yang Oke. Kenapa nih yang iya itu kayak itu tuh aturannya tuh gimana sih, kayak kan kata awalnya kan sebab kenapa bisa menyebabkan, terus ada konsumsi kan kata bakunya mengonsumsi bukan mengkonsumsi. Itu kayak gimana Kak? Kayak nentuinnya gitu. Oke nih, dari sini dulu lah ya. Kita lihat dulu. Oke. Dia ini dari kata sebab. Ya enggak? Dia dari kata sebab. Ingat gak kemarin polanya?
pola KTSP. SP. KTSP. Ya enggak? Dia pokoknya kalau udah kalian ketemu nih kata, dia diawali KTSP, terus dapat imbuhan me, udah dia itu lesap nih. Bunyi KTSP-nya ini lesap. Terjadilah bentukan kata seperti ini. Dia ada kata sebab. Cuma ketika mendapat imbuhan me kan, dia jadi menyebabkan. Nah, kenapa kata karena ini tidak baku? Karena dia tidak ada bentuk aktifnya. Bentuk aktif mengarenakan itu nggak ada gitu loh. Makanya kenapa? Dikarenakan nanti kalau kalian ketemu soal, ada soal dikarenakan, dia udah pasti salah. Ya, dia bisa diganti dengan kata disebabkan. Itu baru bisa, karena sebab, disebabkan itu ada bentuk aktifnya, yaitu menyebabkan. Sama kayak konsumsi tadi. Konsumsi kan dia hurufnya konsumsi, ya kan? Makanya kenapa ketika mendapat imbuhan me, dia jadi mengonsumsi. Jadi bunyi K-nya itu hilang gitu. Nah, Kak, bisa kan ini jadi meng, itu jadi men. Itu gimana caranya? Misal tanya seperti itu. Jadi ini namanya imbuhan me, itu punya namanya alomorf. Alomorf itu ada meng, ada men, ada menge, ada men, ada apa lagi ya? Meng, men, menge, men. Ini ya. Ya ini aja. Tapi ada 5, satu lagi lupa. Ada 5 pokoknya. Ini nih. Nah, nanti cara milihnya bagaimana? Kalian sesuaikan dengan hal yang sering kalian dengar aja. Gitu cara lebih cepatnya, ya. Kalau mengkonsumsi nggak ada, yang ada mengkonsumsi. Tapi di situ K-nya harus hilang nih. Harusnya jadi mengonsumsi. Seperti itu. Bisa ya? Pokoknya nanti kalau kalian ketemu nih kata dikarenakan, udah itu pasti salah. Ya, karena dia tidak ada nih. Meskipun mungkin ada di kamus sih, kayak dikarenakan ini ada di kamus, cuma dia masuk kategori cakapan. Jadi kalau masuk kategori cakapan, itu dia tidak baku berarti. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini backsound-nya makin jadi. Hujannya makin deras. Oke, kita lanjut ke 4. Oke, sinyalnya mulai. Sinyalnya mulai. Sabar ya. Nah, ini kok nggak berubah-berubah ya? Nah, oke. Di sini ada kalimat yang termasuk kalimat yang baik dan benar. Oke. Kalimat yang baik dan benar berarti mereka bisa dikatakan baku ya. Kalimat baik dan benar. Ingat, bedanya baik dan benar itu gini. Baik dan benar. Oke, misal kakak ambil contoh satu aja kalimat. Saya berbelanja, jangan deh. Kami akan menjelaskan tentang bla 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 misalnya. Kakak ambil contoh kalimat ini aja dulu. Ya. Ini kita lihat bentuknya aja nih. Bentuknya baik dong. Baik itu maksudnya sopan, ya. Jadi dia itu baik itu maksudnya ke sopan. Baik dong. Dia tidak ada kosakata kasar ataupun apa, nggak ada, ya enggak. Oke. Tinggal kita lihat dia bener apa enggak bentukan kalimatnya. Oke, di situ pakai mekan. Kalau untuk pakai mekan, dia tidak boleh ada kata ini. Dia harus langsung ke objek. Jadi kosakata ini itu tidak benar, gitu kan ya? Itu namanya baik dan benar. Jadi kita harus perhatikan. Atau contoh kalimat lain seperti ini. Kami sebagai seorang perempuan, kami ikut serta dalam acara Hari Kartini. Oke, titik. Kita punya kalimat seperti ini dulu. Ya. Kita perhatikan bentuk kalimatnya. Sebagai itu udah masuk ke keterangan ya. Sebagai seorang perempuan, ini keterangan. Kami subjek, ikut serta, ini predikat. Dalam acara ini keterangan lagi. Ya enggak? Oke. Di sini dalam bentuk kalimatnya baik gitu loh. Enggak ada permasalahan, kok baik? Benar gitu loh. Enggak ada yang salah gitu kan.
Sebagai seorang ini keterangan betul, terus kami, terus predikat, terus keterangan. Oke. Dia baik apa enggak? Oke, di sini ada kata perempuan. Ya. Sebenarnya perlu kalian ketahui, nih ya, kata perempuan itu sebenarnya dari kata empu. Empu itu milik. Ya. Jadi mereka itu dijadikan imbuhan pean merujuk kata kepemilikan. Ya. Berarti empu itu punya atau milik. Jadi ketika mendapatkan imbuhan pean, dia maknanya udah berubah tuh. Berubah apa? Seseorang yang dimiliki. Seseorang yang dimiliki. Nah, kakak juga baru tahu ini dulu waktu masuk kuliah tuh. Masuk kuliah dulu langsung dikasih tahu tuh. Jadi bentukan kata perempuan itu sebenarnya tidak baik. Karena kenapa? Dia itu asalnya dari ini. Gitu. Nah, dia ini berkaitan dengan sejarah Belanda. Sejarah Belanda. Nah, kenapa suatu kata itu pun punya sejarahnya masing-masing gitu. Makanya kata wanita sebenarnya di sini dia tidak baik, bukan tidak baik sebenarnya kurang baik gitu. Harusnya wanita. Kak, bukannya wanita itu lebih negatif ya maknanya, malah kebalik. Malah perempuan zaman Belanda dulu disebutnya perempuan malam. Gitu. Makanya dulu ada istilah wanita karier. Wanita karier itu maksudnya apa? Wanita yang memiliki pekerjaan. Pekerjaan kantor kah, pedagang kah, atau apa segala macam. Itu disebut wanita karier, bukan perempuan karier. Makanya di situ ada kaitan di situ. Baik dan benar. Gitu. Bisa ya? Oke, kita langsung aja nih analisis. Jadi, kalimat yang termasuk kalimat yang baik dan benar. Oke, kita lihat dulu. Dia baik dan benar apa enggak. Setelah mempersandingkan konsep serta kategori berdasarkan perspektif keilmuan, dia sebagai keterangan sampai koma ya. Oh, berarti ini harus ada subjek setelah koma. Penelitian ini dia sebagai subjek. Terus kita jadikan ini predikat, menemukan. Itu predikat. Terus kita jadikan objek nih setelahnya karena dia kan mekan tuh. Jadi ini namanya objek. Kan? Oke, kita analisis yang lain dulu deh. Orang-orang yang menduduki lapisan atas dan banyak memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan politik negara. Oke. Orang-orang, nih ya, di sini yang memiliki lapisan atas. Di sini ada yang lagi, berarti dia sebagai keterangan lagi nih. Yang banyak pengaruh besar, di sini ada dalam, dia keterangan lagi. Nah, pertanyaannya di sini subjeknya ini, predikatnya mana? Istilah gitulah ya. Balik lagi. Subjek semua. Iya, subjek semua dia jadinya. Dia malah predikatnya yang hilang gitu. Ya, satu salah. Terus yang B, kerja. Oke, ini jadiin subjek dulu. Pada itu kan udah keterangan tuh ya, karena dia preposisi. Pada tingkat praktik sosial, oke, menampakkan itu jadi predikat. Kita jadiin predikat dulu, menampakkan heterogenitas. Ini jadiin objek karena dia menampakkan ya. Dan tersedia, oke. Ingat kemarin kalau ada dan, di sini juga harus me. Ya. Kalau di sini mau pakai me terus ada dan, di sini harus pakai me. Kalau di sini pakai ter, harusnya di sini pakai ter juga. Jadi harus paralel. Ya. Paralel. Berarti di situ tidak paralel. Oke, ini udah kelihatan ya yang B. Oke, kita lihat yang C dulu. Heterogenitas budaya kerja petani itu jadiin subjek. Tak sepenuhnya, ini jadiin predikat. Tak sepenuhnya di sini ada dikarenakan, udah pasti salah ya. Tadi yang kakak sampaikan, pokoknya kalau kalian ketemu dikarenakan deh, itu udah pasti keliru tuh. Karena di bahasa Indonesia itu nggak ada nih ejaan dikarenakan seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang E. Yang E di sini ada pagi, pada
pendekatan arus utama. Oke, di sini jadi keterangan ya. Ini jadi keterangan. Terus kita memperlihatkan kecenderungan. Ini gak ada subjek ya. Harusnya ada subjek di sini. Memperlihatkan itu predikat. Dia jadi predikat. Terus ini jadi objek. Nah, kalimatnya seperti apa? Kecenderungan diperlihatkan. Bisa kan ya? Oke, ini predikat. Ini jadi objek gitu. Ini subjeknya yang hilang. Ya, karena setelah ini dia keterangan tuh sampai ke belakang. Gitu. Bisa lah ya? Oke, kita lanjut. Kak, Ya. berarti habis keterangan, habis itu ada koma, habis itu selalu pasti subjek. Nah, pasti subjek. Karena kalau udah ada pada, dalam, di depan tuh ya, dengan kah, pada kah, atau apalah itu pokoknya, itu kalau ada koma, itu setelah koma pasti dia berupa subjek. Karena ini namanya anak kalimatnya. Gitu. Bisa ya? Oke, Kak. Oke, siap. Jadi kita lanjut aja dulu ke soal nomor 5. Oke. Maksud ya. Oke. Pernah lihat kosakata dan atau gini nggak sih? Kayak gini. Ini jarang ada di publik. Biasanya dia ada di undang-undang tuh sering disebut. Tuh pasti itu sering. Jadi maksud dan atau itu gini. Misal kakak punya kalimat seperti ini. Ini apa ya? Kami senang makan masakan Sunda dan masakan kecil ya. Masakan Betawi misalnya. Titik. Terus pola keduanya gini dia itu. Kami senang makan masakan Sunda atau Betawi misalnya. Harusnya yang atas juga gitu ya, karena makanannya itu sama aja. Jadi gini. Jadi kalau dijabarin tuh gini. Jadi kalimat harusnya ada kalimat ininya ya. Kami senang makan masakan Sunda dan atau Betawi. Harusnya gitu ya kalimatnya. Jadi kalau dijabarin tuh gini. Dan atau itu. Jadi dan atau itu kalau dijabarin tuh gini. Jadi mereka ini bisa makan keduanya atau mereka bisa pilih salah satunya. Istilahnya gitu. Sama seperti ini nih. Wajib pajak juga memberi keterangan lisan dan atau tertulis. Gitu ya. Berarti salah satunya atau keduanya. Tinggal kita lihat. Nah, di sini jawabannya adalah yang C. Kita lihat C dulu. Ya. Oke, di sini keterangan tulisan dan lisan sama tertulis, ya kan? Baik keterangan lisan maupun ini sama seperti dan keterangan tertulis atau ini sebagai gantinya dari ini ya. Salah satu dari keterangan tersebut, salah satunya nih. Lisan atau tertulis diperbolehkan. Jadi makanya kenapa di sini betul gitu loh. Kalau kita lihat yang A deh. Baik keterangan lisan maupun keterangan tertulis diberikan oleh orang. Padahal di sini ada atau nih. Bukan. Baik keterangan lisan maupun, pokoknya kalau udah maupun, ini pasti dan. Ya, ini dan. Maupun diberikan, ini juga bukan. Di sini ada maupun lagi. Dia pasti dan. Gitu. Sama seperti yang ini, jika keterangan ini malah ada jika. Padahal di sana tidak ada syarat. Tidak ada syarat ya. Nah, kenapa di sini jawabannya adalah yang C. Bisa lah ya. Kita lanjut. Oke, kita ke 6. Apa yang 6? Kalimat di atas akan menjadi baku jika beberapa kata diperbaiki sebagai berikut kecuali. Oke. Jadi kosakata di atas ini bisa jadi baku nih dengan pilihan-pilihannya. Tetapi ada yang nggak bisa. Apa itu? Yang A. Apa itu yang A? Di sini ada mengganti kata sekedar menjadi sekadar menjadi sekedar. Ingat,
Yang baku itu sekadar. Ya, ini baku. Kalau diganti sekedar, malah nanti jadi tidak baku. Nah, kenapa yang A di sinilah yang tidak perlu dipakai. Begitu. Bisa lah ya? Ya, di sini bahwa betul. Ya, bilang itu, soalnya bilang itu masuk cakapan. Cakapan itu tidak baku. Hobi, pakai I. Menghilangkan kata sebenarnya. Sebenarnya ini mana nih? Ini ya. Dia sebenarnya enggak. Ini masuk ke adverbia. Bentar. Adverbia masuk gak sih? Padahal dia impuls. Oh iya. Jadi ini tidak perlu ada. Jadi langsung impuls yang bla bla bla. Terus mengganti kata dijinakan menjadi dibenahi. Karena dijinakan itu kan lebih kepada sikap, lebih ke hewan ya kalau kita ambil konteksnya. Jadi kita ke konteks. Ada manusia jinak ya? Nggak ada. Hewan jinak ada. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut. 7. Oke, kalimat inti lagi nih. Kita cari kalimat intinya ya. Berarti kita cari subjek sama predikat atau enggak objek deh. Ya. Pada, di sini ada pada. Ini berarti udah masuk ke keterangan. Nah, di sini ada koma nih. Di sini ada keterangan. Langsung aja tuh kalian eksekusi. Ya. Eksekusi jadikan subjek. Ini namanya subjek. Dapat dipahami, ini predikat. Ini kita jadiin predikat. Oleh, kalau udah kata oleh berarti dia bertindak sebagai objek. Di sini kita jadiin objek. Oke. Di sini ada yang. Oh, berarti ini keterangan ke objeknya. Ya enggak? Oke, kita lanjutin dulu nih. Intinya ini nih, kita udah dapat nih. Yang B. Nilai-nilai pluralitas dipahami. Oke. Nilai-nilai pluralitas dipahami. Berarti yang B. Kalau kita lihat yang A deh, tokoh dan elit memahami nilai pluralitas. Bukan ya. Jadi ini menjadi objek, ya kan? Kita perlu subjek sama predikat, ya. Terus nilai-nilai pluralitas disamarkan malah di sini nih. Mana tadi ya? Ketemu tadi. Nah, ya, bukan nih. Terus mana nih ya? Nilai-nilai pluralitas berbentuk slogan ini bukan. Tokoh dan elit juga bukan karena ini masuk objek. Ya enggak? Berarti jawabannya adalah yang bisa lah ya kalau ini. Bentar, kita cek dulu hasil. Ya. Itu kan koma yang pada saat yang sama. Itu jadi yang pemahaman itu juga dia masuknya ke keterangan. Soalnya dia diituin sama yang. Tapi kan di sini yang itu kayak dipisah sama koma gitu loh. Aku jadi bingung gitu. Iya yang terus yang sama juga. Oh yang ini maksudnya? Yang kalimat pemahaman itu disamarkan itu kenapa dia masuk ke keterangan? Padahal kan dia yangnya itu nggak nyatu gitu kalimatnya. Oh gini. Ingat gak kemarin? Kalau ada kemarin barusan. Kalau ada 2 koma seperti ini nih. Ya. Aposisi. Nah, aposisi itu pasti menjelaskan ke sebelumnya, ya kan? Dia khusus gitu loh. Atau pada saat yang sama. Maksudnya apa? Tokoh dan elit ini sama-sama. Gitu. Sama keduanya, ya. Terus di sini ada pemahaman itu disamarkan hanya pada tataran bla 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 segala macam, ya kan? Ini harusnya kalau kita buang yang ini nih, kita buang aposisinya pun sebenarnya tidak masalah gitu. Dan ini ikut ke keterangan dari objeknya itu sendiri gitu loh. Bisa nggak sampai sejauh ini? Nah, iya paham. Paham ya? Nah, dia nanti bisa berubah kalimatnya kalau memang dia diakhiri titik gitu. Misal nih ya, oleh semua tokoh dan elit tertentu, anggap kita posisi nggak ada, ya kan, titik, ya kan. Pemahaman itu, nah ini pemahaman itu ini jadi subjek lagi karena dia sudah akhir dari kalimatnya.
Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Oke, siap. Kita lanjut dulu ya. Oke, kita ke 8. Kalimat-kalimat berikut tidak baku, kecuali. Berarti kita cari yang baku ya. Oke, jawabannya D. Tinggal kita lihat dulu. Benar gak nih baku? Untuk mengembangkan segala macam ini masuk ke keterangan. Di sini koma. Oh, berarti ini antara subjek sama predikat. Tinggal lihat, ingat kemarin ya. Ada namanya inversi. Kalian ingat ini aja. Inversi itu predikat subjek ya. Biasanya dia pakai imbuhan di atau enggak imbuhan ter. Berhubung di sini pakai dibutuhkan, oke, kita langsung eksekusi dia sebagai subjek karena ini merupakan kalimat inversi. Terus berikutnya itu apa? Dia pastinya jadi subjek. Perencanaan dan waktu yang panjang dibutuhkan untuk mengembangkan semua desa pada sekitar 400 bla 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 gitu. Jadi ini namanya kalimat anak induk ya. Jadi dia sebenarnya kalau dijadiin kalimat aslinya dia itu gini. Perencanaan dan dalam harusnya ya. Bukan dan. Entahlah. Dan waktu yang panjang dibutuhkan untuk mengembangkan bla bla bla, selain gitulah, biar gak panjang-panjang. Dia harusnya yang D itu kalimat itu gini. Cuma karena ini namanya anak kalimatnya nih, anak kalimat mendahului, makanya di sini harus ada pakai koma. Berhubung di sini berupa kalimat inversi nih, jadi dibutuhkannya ada di sini, terus subjeknya ada di setelah predikatnya. Gitu ya. Atau kita analisis dia satu-satu yang lain biar enak. Di globalisasi seperti sekarang ini, ya kan, di sini harusnya ada subjek nih. Harus ada subjek. Tapi apa? Di sini malah ada konjungsi lagi. Apa itu? Yakni. Konjungsi penjelas. Konjungsi penjelas yakni. Ada yaitu, ada seperti. Ini mereka masuk konjungsi. Otomatis kalau mau pakai konjungsi dia jadi keterangan semua. Gitu. Oh, atau sampai sini deh. Sampai sini. Yang nah, ya kan? Yakni bla 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 menjadi begitu relatif, ini kita jadiin predikat deh. Di sini ada karena lagi, karena udah pasti dia keterangan. Kita jadi ungut lagi sampai ke belakang. Ya. Nah, di sini subjeknya yang enggak ada. Subjeknya mana? Ya kan? Ini dibuang, baru ini jadi subjek. Gitu. Kalau ini dibuang ya, ini baru bisa jadi subjek. Atau yang B, kita analisis dulu. Bagi. Ya, bagi itu sama seperti untuk, dia sama, ya. Berarti kita jadiin ungu ya, berarti dia keterangan. Bagi calon kepala desa di sini yang berarti keterangan lagi sampai dengan 60 tahun diharuskan, oke, diharuskan mendapat, ya kan? Dia nggak bisa dong jadiin inversi kayak gini, karena di sini ada mendapat. Nah, ini namanya predikat tambahan. Ya, rekomendasi ini masuknya ke objek. Nih, ini masuknya ke objek. Dari pun itu masuknya ke keterangan karena di situ berupa preposisi. Ya, bisa ya. Dan dia juga tidak baku karena kenapa? Satu, menggunakan imbuhan me, sedangkan di berikutnya dia menggunakan imbuhan dinyatakan. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih imbuhan me sama di itu nggak apa-apa, cuma kurang paralel aja. Jadi di sini harusnya menyatakan. Gitulah pokoknya. Terus di sini dia nggak ada subjeknya lagi. Oke, kita lanjut.
Memperingati Sumpah Pemuda, ini jadi subjek. Memperingati Sumpah Pemuda berarti merah ya. Anggap merah deh. Memperingati Sumpah Pemuda, di sini ada koma. Ini harusnya posisi dong. Ya, kembali. Ini keterangan ke sini. Ya. Juga mengadakan juga. Nih, juga itu serta, sama seperti serta. Dia sama seperti serta. Di sini apa? Kalau misalnya ini mau dijadiin subjek, ya, memperingati Sumpah Pemuda, komite bla 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 bla, selain mengadakan upacara juga mengadakan bla bla bla, misal seperti itu. Ini harusnya jadikan keterangan. Kalau mau ya. Kenapa? Komitenya ini nanti jadi subjek. Ini jadi predikat. Ya, ini objek. Juga ini tambahan ke sini. Jadi selain upacara, mereka juga mengadakan kampanye anti narkoba gitu. Ini harusnya jadi dalam, bukan subjek tapi keterangan. Dalam memperingati Sumpah Pemuda, harusnya gitu. Atau yang kita lihat. Membicarakan tentang, ini udah jelas salah ya. Tadi yang kakak sampaikan, kalau sudah itu tidak perlu ini. Ya, langsung aja. Membicarakan mafia, bla 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 bla. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita ke 9. Apa nih? Kalimat tersebut dapat menjadi kalimat baku jika diperbaiki dengan cara berikut ini, kecuali. Oke, berarti ada satu yang tidak boleh. Ya, apa itu yang D? Kita lihat yang D. Menambahkan tanda koma sebelum sehingga. Oke, betul ya. Jadi koma, nih ya, tidak boleh ada sebelum konjungsi. Satu, karena, agar, supaya, sehingga. Mereka tidak boleh ada koma di kalimat sebelumnya, ya. Makanya di sini udah bener nih, sehingga nggak pakai koma. Mana sehingga nih? Nah ini ya, ini udah bener. Kalau ditambah koma malah dia jadi salah. Ingat ini aja nih, karena, agar, supaya, sehingga. Tuh ya. Yang lain udah bener nih. Dengan, sebelum, dengan, lihat. Di mana? Nah, di mana ini betul ya. Jadi kata di mana itu tidak boleh ada di tengah kalimat seperti ini. Karena mereka merupakan kata tanya. Kata tanya itu pasti ada di awal. Ya, dia nggak boleh ada di tengah kayak gini. Yang mana pun sama. Yang mana itu tidak boleh juga, ya. Terus maka, menghilangkan kata maka. Maka ini yang mana sih? Melihat bla 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 bla, di mana ketika persediaan beras yang dimiliki Bulog bla 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 bla, maka ini mana sih? Oh ini, oh iya, ini udah ada koma ya. Oke, ini udah bener. Oke gitu. Oke, bentar, ini hasilnya udah keluar. Siapa nih ya? Nilai tertingginya berapa ini? Nggak kelihatan. 74. Nah, bagus. 4. Oke, nomor 9 ya. Nomor 9 yang betul 1, 2, 3, 4. 4 orang. Yang betul 4 orang. Oke lah ya. Kita lanjut. Kita ke 10. Di sini nomor 10 ini nih. Yang banyak yang betul. Tapi masih ada yang jawab C sama A. Oke, kita analisis dulu lah ya. Ada yang jawab C sama A. Oke, kita lihat dulu nih. Di antara kalimat berikut yang termasuk kalimat baku. Oke, berarti kita cari yang baku. Yang baku ada di D. Yang baku ada di E. Apa itu? Oke.
pertunjukan rakyat. Di sini ada yang, berarti dia kembali ke sana ya. Yang lahir di Jombang dan berkembang pesat di Surabaya itu, di sini ada merupakan. Merupakan ini masuknya ke predikat. Sponsor guys. Oke, merupakan. Di situ udah jadi predikat ya. Satu paket. Nah, karena predikat di sini merupakan sama adalah itu relasional ya. Jadi mereka itu selanjutnya masuknya ke pelengkap. Oke, bla 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 lah ya. Oke, kita lihat dulu yang A deh. Data. Oke, kita simpan dia jadi subjek. Merah ya. Data ya, bagi itu masuk ke berikutnya, berarti kita jadiin satu aja. Studi prasejarah tidak berupa data tertulis. Oke, kita jadiin predikat tidak berupa data tertulis, itu pelengkap. Pelengkap kita ungu tadi ya. Karena itu masuk ke merah. Merah ya. Anggap merah. Tapi di sini harus kalian ingat, karena itu tidak boleh ada koma. Makanya di sini salah. Atau yang C deh. Dengan perkembangan, dengan ini udah keterangan ya, kita jadiin hijau aja deh keterangan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, nah di sini langsung ada maka nih. Di sini ada preposisi. Jadi kalau udah ada preposisi di depan, itu kalian tidak boleh pakai konjungsi di sini. Konjungsi, iya. Konjungsi di sini. Ya, tapi apa? Subjek harus pasang di sini. Ada nggak sih? Ada. Dapat dipastikan ini predikat, dia inversi. Berarti arus informasi, ya kan? Bentar. Dapat dipastikan, harusnya bahwa ya. Dapat dipastikan bahwa arus informasi akan sangat cepat. Ini akan sangat cepat, ini predikat. Oh, bentar. Oke, ini pola kalimatnya keliru nih. Jadi ini nggak perlu nih harusnya. Ya, dia langsung subjek seperti ini. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, arus informasi akan sangat cepat gitu. Jadi ini nggak perlu nih. Apa ini? Adverbianya. Atau kita punya di sini yang D, namun seiring dengan perkembangan zaman dan telah terjadi banyak perubahan, ini malah subjek aja nih, predikatnya yang nggak ada. Ya, kalau ini sehingga, ingat sehingga, kakak pesan ini aja nih, kata atau konjungsi sehingga, bahwa, sama dan, ini mereka tidak boleh di awal. Ya, mereka ini tidak boleh di awal kalimat. Oke, jadi yang B ini jelas salah di situ. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Ya pun hujannya makin deras. Oke, di sini nomor 11. Nomor 11, bentar, kakak cek dulu. Di sini nomor 11. Oh, bener semua nih. Ada yang jawab C. Oke, kita lihat langsung ya yang C. Oke. Di sini kan kalimat inti nih ya. Kalimat inti itu kalian cukup cari subjek, predikat atau enggak objeknya. Oke, kita lihat C dulu. Di sini udah ada di nih. Ya, kalau udah ada di, itu preposisi. Nah, preposisi di situ jelas keterangan. Keterangan itu bukan inti. Keterangan itu bukan inti gitu loh. Jadi kalian harus gunakan itu. Oke. Di sini jawabannya adalah A. Kita lihat dulu. Faktor bla bla bla
ya kan? Yakni dalam ini, ya kan? Telah mengubah ini jadi predikat, ini jadi objek. Karena kenapa? Kalau kita balik dia bisa nih. Paradigma komunikasi antar individu telah diubah. Ya enggak? Gitu. Bisa, berarti ini jadi objek. Berarti faktor determinasi mengubah paradigma. Thread. Jadi jawabannya adalah yang bisa, ya. Cuma perlu ketelitian aja. Oke, kita lanjut. 12. Oke, kalimat berikut ini tidak baku. Kita cari yang baku, sama kayak yang tadi ya. Jadi cara analisis itu kalian sama kayak yang tadi. Kalian lihat dulu apakah dia bentuk katanya sama, dan misalnya me dan me, atau kalian salah penggunaan tanda baca mungkin atau apa, ya kan? Kita analisis dulu nih. Kita lihat dan cek langsung ke jawabannya. Di sini ada kudapan Nusantara. Ini anggap subjek dulu ya. Kudapan Nusantara sebagai ini keterangan dari subjeknya, sebagai suatu produksi yang bersifat khas, kan? Tentunya memiliki daya tarik tersendiri, kan? Oke, ini udah kita dapat nih, subjek, predikat, objek. Apalagi itu namanya keterangan tambahan ya. Apalagi jika di ini itu masuk keterangan semua. Oke, kita udah ketemu nih SPO-nya. Dari bahasa dia tidak ada masalah, ya enggak? Dari ejaan kata juga tidak ada masalah. Dan kita lihat atau bandingkan dengan jawaban lain, kan? Dengan kejadian ini, oke, kita jadiin dia keterangan. Terus, kakak ganti warna aja ya. Keterangan itu kita jadiin biru deh. Di sini. Biru semua nih. Berarti ini biru. Terus kita jadiin ke polisian, itu kita jadiin subjek. Ya. Nah, di sini kosakatanya udah salah nih. Ya. Mengimbau. Ini baru betul. Ya. Atau yang B. Mengenai ketidaksamaan habisnya masa bakti para kepala daerah terjadi karena pemilihannya selama ini tidak sama. Mengenai itu nanti jadinya preposisi beribuhan. Imbuhan. Itu sama kayak sehubungan dengan, berdasarkan, itu sama ya. Mengenai dia harusnya dihilangkan aja nih. Jadi dia langsung ke sini nih. Ketidaksamaan habisnya masa bakti para kepala daerah, ini subjek, terjadi predikat karena ini keterangan. Jadi ini dibuang ya. Kalau dia mau pakai mengenai, dia jadi keterangan gitu. Oke, kita lanjut. Yang B, berkaitan nih, kalau udah ada ber seperti ini nih, berkaitan apa? Berkaitan dengan, ya, berdasarkan pada, berkaitan dengan jadwal pelaksanaan, ya kan, harusnya gitu. Atau berkaitannya dibuang aja. Karena apa? Di sini sudah ada predikat menunggu. Predikat 2 juga menunggu. Enggak? Bla 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 bla. Di sini harusnya gitu sih. Kalau mau berkaitan dia pakai dengan tambah di sini. Kalau enggak dia dibuang aja. Gitu. Atau enggak yang E? Era globalisasi, ini kita jadiin subjek ya. Kita jadiin subjek. Yang ini keterangan subjeknya. Yang secara tidak langsung menjadikan itu predikat, kita jadiin predikat dulu, menjadikan persaingan, itu objek, persaingan dijadikan bisa ya, dalam berbagai bla 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 ya, dalam ini masuk ke keterangan,
dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk usaha jasa boga yang semakin kompetitif. Oke, di sini yang salah yang mana sih? Oke, kita analisis satu-satu dulu. Era globalisasi yang secara tidak langsung menjadikan persaingan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk jasa boga yang semakin kompetitif. Oh ya, mana yang salah ya? Era globalisasi yang secara tidak langsung menjadikan di situ ada menjadikan. Ya, itu sama kayak ini nih, mencarikan. Mencarikan, menjadikan, itu mereka polanya sama. Ya, biasanya mereka butuh namanya objek 1 dan objek 2. Oke, not ya. Bentar. Ini mencarikan, menjadikan. Oh iya, benar. Ini harusnya dalamnya ini dibuang aja. Karena dia perlu objek kedua. Ya. Menjadikan persaingan berbagai bidang kehidupan. Jadi dia jadiin 2 nih. Ini objek 1 nih. Ini objek 2. Karena menjadikan itu perlu objek, 2 objek. Nah, menjadikan apa persaingan ini? Persaingan berbagai bidang kehidupan, termasuk usaha jasa boga yang semakin kompetitif. Ini juga nggak perlu koma sih. Itu preposisi tambahan. Jadi nggak perlu koma. Gitu, bisa dipahami ya? Pokoknya gitulah kalimat kalimat baku dan tidak baku itu. Tinggal kalian cari bentukannya betul apa enggak. Kalau bentukannya sama, ya berarti itu. Kalau misal dari salah satu mungkin ejaannya sama kayak yang pilihan A, atau mungkin B sama D, atau mungkin yang E. Itu nanti ditentuin dari soalnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Di sini 13 pada bener. Ya, ini 13. Oh ya, banyak yang betul. Tapi ada yang jawab B sama C. B sama C. Oke, kita lihat. B sama C. Di situ jawabannya D. Kalimat-kalimat paragraf tersebut menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara berikut, kecuali ada satu cara yang dia tidak boleh dipakai ya. Apa itu? Dengan kata agar. Oke. Karena ini ya. Kalimat ketiga yang mana sih? Oke, kita bedain dulu deh. Ini kalimat satu. Terus ada kalimat 2. Oke. Kalimat 2 ya. Terus ini kalimat 3. Oh, berarti ini kalimat 3. Menghilangkan kata mengenai pada kalimat pertama. Oke. Mengenai produk, sama kayak tadi tuh ya, kata mengenai itu tidak boleh di depan ya, karena dia preposisi. Nanti jadinya dia kehilangan subjeknya ya. Oke. Menghilangkan kata tetapi pada kalimat kedua. Kalimat kedua kita buang. Meskipun di sini udah ada konjungsi ya. Kalau di konjungsi di awal udah ada, setelah koma itu tidak boleh ada konjungsi lagi. Jadi kita buang di sini, langsung ke subjeknya. Oke, kita lanjut. Menghilangkan tanda koma pada kalimat ketiga. Kalimat ketiga di sini ada ini. Hal ini tidak dapat dimungkiri. Di sini karena ya. Ada karena, tapi ada koma. Ini antara salah satunya yang harus dibuang nih. Apa itu?
Kita lihat di pilihan ganda berikutnya. Mengubah kata karena menjadi agar. Hal ini tidak dapat dimungkiri agar penerimaan. Gimana sih? Ini kita buang ya. Kalau agar tidak cocok, berarti emang agar yang tidak perlu. Bahwa kebiasaan merokok memang merugikan kesehatan. Tetapi menghentikan, oke. Ini kita buang. Oke. Shred. Berarti yang D. Oke, kita lanjut. Sebenarnya pembahasan gak terlalu ini sih. Oke, ini apa ini? Kalimat inti lagi nih. Cek dulu, cek jawaban. Cek jawaban nomor 14. Cek. Di sini masih ada yang salah pemirsa. Ada yang jawab A, D, sama B. Oke, gak apa-apa. A, D, sama B. Oke, kita lihat dulu ya. Setelah itu udah masuk keterangan ya. Setelah proses bla 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 ditutup, nah ini udah pasti jadi subjek dong, karena udah selesai komanya. Dewan eksekutif ini jadi predikat akan membentuk. Ini jadiin objek shortlist berisikan maksimum 3 nama. Oke, itu jadi objek ya. Sebenarnya shortlist di sini ada di ejaan bahasa Indonesia sebenarnya. Ada namanya daftar singkat. Harusnya gitu sih, nggak apa-apa lah. Oke, di sini kita punya subjek, predikat, objek. Tinggal kita cari aja karena di sini ada lalu. Lalu itu udah masuk ke keterangan. Kita lihat deh. Dewan eksekutif membentuk shortlist. Ya enggak? Karena di sini kan berisikan ini kan masuk ke sini nih. Frasa kemarin. Nah, berarti ya. Oke. Salah ya. Kita lanjut. Oke, 15. Kalimat berikut tidak baku. Yang nggak baku tuh yang baku. Kan di sini yang ditanya kecuali ya. Oke, kita lanjut. Lihat. Komunikasi personal itu jadiin subjek merupakan predikat informasi, hiburan, pendidikan, propaganda, pertanggungjawaban sosial itu masuk ke pelengkap. Oke ya, nggak ada masalah ya. Oke, kita lihat dulu dah. Sudah berbicara kepada para pemimpin dunia. Oke, di sini udah ada predikat sama, harusnya predikatnya kuning deh. Biar sama ya. Oke. Predikat kok nggak muncul. Nah, jadiin kuning dulu lah ya. Tapi di sini subjeknya nggak ada karena untuk di sini masuk ke keterangan. Ya, di sini subjeknya nggak ada. Nah, biar ada subjek bagaimana? Kata menurutnya kita buang. Chat sudah berbicara kepada bla 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 itu baru betul jadi itu. Atau kedua, yang B deh. Saat ini itu masuk ke keterangan ya. Saat ini negara-negara berkembang, di sini ada yang sedang berebut posisi nomor 1 di Bank Dunia. Setelah ini keterangan Rabi menyatakan mundur. Mundur dinyatakan. Oke, berarti ini subjek objek. Subjek objek predikat. Bentar. Kok jadi predikat kuning? Menyatakan, kita objek jadiin biru. Mundur. Tapi di sini subjeknya yang hilang. Ya. Subjeknya entah kemana. Itu satu. Sampai saat ini
sampai saat ini tuh masuk keterangan, kita jadiin ini aja deh, hijau lagi. Sampai saat ini, Amerika ini kita jadiin subjek. Amerika, ya, memandang, ini predikat, tentang, oh di sini udah tentang nih. Padahal di sini pakai imbuhan me, ya enggak? Kalau me langsung ke objeknya, gitu. Yang untuk mempertahankan berat badan yang sehat, ini untuk berarti dia keterangan ya. Untuk mempertahankan berat badan yang sehat, di sini harus ada subjek nih di sini. Perlu memiliki ini predikat. Subjeknya hilang. Ya. Nah, kenapa? Jawabannya adalah yang bisa ya. Kita lanjut. Oke. Nah. Apa nih? Manakah kalimat di bawah ini termasuk kalimat efektif? Sama kayak tadi ya. Kalimat efektif itu ya yang baku. Istilah gitu. Baku. Oke, kita lihat dulu. Dia baku apa enggak? Gitulah istilahnya ya. Oke, kita lihat dari yang A dulu karena jawabannya A. Kita pakai warna merah dulu deh sebagai subjek. Ya. Oh, ini keterangan. Bagi yang menyukai berlibur di daerah pegunungan, karena bagi itu masuk ke konjungsi nih. Dia masuk ke keterangan. Terus subjeknya adalah Gunung Salak, ya kan? Itu subjek merupakan predikat. Ini jadi pelengkap tempat wisata di Jawa Barat yang dapat Anda pertimbangkan untuk dikunjungi. Oke. Berarti ini yang benar ya. Oke, kita lihat yang lain. Tempat wisata di Jawa Timur yang terdiri dari wisata religi, wisata pemandangan alam. Nah, wisata pemandangan alam dan wisata budaya. Dan lagi. Ini dan. Ya, kalau mau pakai dan seperti ini, harusnya yang terakhir ini diganti pakai serta. Ya. Dia pakai serta. Kok jelek ya tulisannya? Serta. Nah, kenapa? Biar paralel ya. Jadi biar nggak sama gitulah istilahnya. Atau yang C, kegagalan proyek itu karena perencanaan yang tidak baik dan pengawasan yang kurang cermat. Oke. Kegagalan proyek itu jadi subjek. Terus di sini langsung ke keterangan. Nah, dia bisa jadi baku kalau karenanya ini diubah jadi apa? Menyebabkan atau disebabkan ya. Kita jadiin disebabkan aja. Nah, itu baru bisa. Kalau karena enggak. Meskipun, nah nih, udah meskipun ya berarti konjungsi ya. Meskipun bla bla bla. Nah, setelah koma itu harus apa tadi? Subjek. Ya enggak? Dia tidak perlu ini. Ya. Pendidikan anti korupsi akan segera di seluruh. Maksudnya apa? Segera di seluruh apa? Ya. Ini tidak logis ya. Harus logis. Tidak logis. Karena kalimat itu sifatnya harus logis. Oke, kita lanjut ya. Di sini nomor 16 lumayan. Oke, kita lanjut ya ke nomor 17. Nah, nomor 17 di sini banyak yang benar. Nomor 17 banyak yang benar. Jadi skip aja kali ya. Karena bisa lah. Jadi kalian sesuaikan aja tuh topiknya. 18 apa nih? Oh, 18 juga banyak yang benar. Frasa ya. Jadi tinggal kalian lihat aja tuh bentuk salah satu katanya. Berhubung di sini frasa nominal, berarti kalian cari kata benda. Ya. Kalian cari kata benda. Oke. Di sini kita ada di. Kalau sudah ada di, ini namanya frasa
preposisi. Nah, telah sangat tua. Oke, sangat tua itu kan kata sifat ya. Berarti dia masuknya ke frasa sifat. Gitu. Atau yang D, tak mungkin ditebak. Oke. Tak mungkin ditebak. Apa yang tak mungkin ditebak? Ini verba. Ini ditebak. Berganti rupa juga frasa verba. Karena dia ada kata kerja nih. Jadi yang A, sehamparan alun. Ini baru bener. Salah. Kita lanjut ke nomor 19. Nomor 19 di sini dibandingin yang 18, 19 ini lebih ini sih. Banyak yang jawab A sama B. Oke. Banyak A sama B. Kita lihat dulu deh. Ya. Pernyataan berikut benar berkaitan dengan kalimat di atas. Jadi ingat, ini berarti berkaitan dengan kefokusan kalian dalam membaca. Oke. Oke, kita lihat dulu deh jawabannya C. Kalimat di atas tidak dapat diubah menjadi pasif. Oke, kita lihat. Di samping, di sini ada di kan? Kalau di berarti keterangan. Kita ambil deh. Oke, ini keterangan. Ya. Kita perlu subjek setelah keterangan. Kita jadiin subjek. Terus kita perlu namanya predikat. Tidak hanya berposisi, ya kan? Ini jadiin predikat. Sebagai itu jadi keterangan lagi. Thread, ya enggak? Tetapi thread, ya kan? Ingat gak kemarin? Kalau imbuhan ber, itu mereka sudah pasti tidak bisa jadi pasif. Karena imbuhan ber itu kalau dijadiin pasif pun nggak bisa. Misal, di posisi ada, nggak ada. Kalau diposisikan ada. Diposisikan. Dari kata memosisikan. Dia ada. Kalau di posisi nggak ada. Ya, karena dia dari imbuhan ber. Gitu. Nah, kenapa di sini jawabannya adalah yang C. Tadi jawaban A sama B ya. Oke, kita lihat dulu. Kalimat di atas dapat diubah menjadi kita bukan hanya berposisi sebagai seorang yang konsumtif terhadap perangkat gadget, melainkan juga menjadi cerdas dengan beradaptasi bersama teknologi. Gitu ya. Kita tidak hanya sama bukan hanya beda ya. Ya. Kenapa beda? Misal, kakak ambil contoh sederhana aja. Saya tidak makan. Saya bukan makan. Jadi pertanyaan kan ya? Bukan itu baru bisa saya bukan orang Solo. Itu baru betul penggunaannya. Kalau saya bukan makan, nggak bisa. Jadi tergantung kosakata berikutnya ya. Tidak hanya itu pasti berkaitan dengan verba. Nih, kalau bukan berposisi itu salah, ya kan? Bukan hanya, mungkin kalau posisi bisa gitu. Bisa ya bedain sini sama ini. Atau yang B, kalimat di atas sama idenya dengan kita harus berposisi sebagai seorang yang konsumtif terhadap perangkat gadget dan menjadi cerdas dengan beradaptasi bersama teknologi. Enggak ya? Bukan. Beda maknanya. Jadi gitu. Bisalah. Ya, cuma harus teliti aja emang. Kita lanjutkan. 20. Oke. Apa nih? Nomor 20 kakak cek dulu deh.
jawaban kalian. 20 di sini lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang betul. Ya. Jadi kita bahas aja deh. Jawabannya C. Ya. Sama dengan kalimat. Oke. Pola kalimat intinya berarti ya. Oke, kita lihat dulu. Iri hati. Ini jadiin subjek dulu. Bersumber. Ini predikat. Apa ini? Dari pengalaman. Oke, pelengkap ya. Dari pengalaman dan citra diri yang bla 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 lah pokoknya sampai ke belakang ini ada bahkan tambahan berarti. Oke, kita cocokkan dulu. Yang A dulu lah ya. Dengan ya. Dengan menyampaikan dengan menyimpan lemak dalam punuk ya kan. Unta melakukan, di situ pakai mekan ya, berarti dia transitif ya, transitif karena dia memakai imbuhan mekan, sedangkan di sini pakai intran. Oke, kita lihat yang B. Menemukan, sama ya, dia juga mekan ya, berarti dia balik ke atas nih, sama. Atau yang D, serangga kumbang memberikan, itu juga mekan, ya enggak? Berarti sini objek. Detak jantung pada orang mengalami, di situ juga me itu juga pasti dia transitif. Jadi dia perlu namanya objek. Ini objek, ini juga objek. Ya enggak? Inilah si intransitif. Gitu. Nah, kalian lihat aja tuh pola kalimatnya kayak apa. Kalau imbuhannya ber, ya udah kalian jangan cocokin. Ini me, ini ber, udah jauh tuh. Ini ber, ini me, jauh banget. Ini me, ini ber, jauh juga dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kak, Ya. itu yang option A itu kan sebelum kata mengalami ada kata yang. Itu dia bukannya masuk ke keterangan. Oh iya, bener. Bentar. Letak jantung ya. Detak jantung. Oh iya, bener ada yang. Oke, kita lanjut dulu. Detak jantung, subjek ya, pada orang dewasa yang mengalami stres. Oke, di sini dia jadi keterangan ke sana berarti ya. Oh iya, berbeda. Oke, berbeda ini predikat dengan langsung keterangan ya. Oh iya, ini keterangan ya. Kita lihat yang ini. Oh iya bener. Ini yang jawab E banyak ya. Bentar. Nomor 20 ya. Oke, coba kita bandingin dulu. Ini langsung dari ya, berarti keterangan ya. Kalau kita pakai yang C, kematian adalah, oke di situ adalah, berarti kalau udah ada adalah, berikutnya berarti masuk ke pelengkap. Oh iya bener. Berarti yang E ya. Wah. Ini. Oh, oke. Ada lagi nggak? Misalnya enggak ya. Udah bener. Berarti 20 ini Oke. Inti kalimatnya. Kalimat inti, kalimat luas, iri bla bla bla. Ya enggak sih? Iri hati bersumber. Tapi kalau dia dari intinya, bentar. Bentar ya. Detak jantung, iri hati. Oh iya bener.
iri hati, detak jantung, bersumber dari, berbeda dengan. Oh ya benar, yang E. Berarti kelas sebelumnya juga salah nih. Oke, koreksi lagi nih ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada ya. Berarti 20 E. Oke, kita lanjut. Oke, ini berapa nih? 21. Oke. Kalimat suntingan bisa lah ya. Kalimat suntingan itu berarti kalian ngedit gitulah. Di sini nomor 21 pada jawab apa sih? 21. 21 banyak yang benar, tapi ada yang jawab D. Oke, kita langsung ke D deh. Yang D ya. Kita lihat. Kalimat suntingan untuk kalimat pertama. Kalimat pertama itu gini bunyinya. Hampir setiap orang dari bla bla bla, ya kan? Oke. Dan sampai akhir lah ya ini. Oke. Ingat ya, hampir setiap orang, ya enggak? Kalau udah setiap orang nih, berarti semua kan? Jadi kita enggak perlu ini. Enggak perlu, ya. Karena di sini udah jelas nih. Setiap orang, entah itu mulai dari yang balita kah, yang tua, yang muda, remaja, apa segala macam, ini udah ada di sini cakupannya gitu loh. Makanya kenapa di sini setiap orang dari segala usia inilah yang harus dibuang. Jadi kita cukup setiap orang pernah mengalami masalah kurang tidur. Udah nih, simple, ya enggak? Jadi suntingan itu ingat dia penghematan ya. Penghematan. Oke, bisa lah ya. Oke, kita lanjut. 22. Nih, apa nih? Kalimat yang menggunakan frasa atributif. Oke. Jadi frasa itu frasa atributif. Frasa atributif. Nih ya. Itu biasanya frasa yang mendapat imbuhan. Ya, dia mendapat imbuhan. Cuma biasanya imbuhannya ini sebagai keterangan dari frasa intinya atau UP-nya lah ya, unsur pusatnya. Misal kakak langsung aja ke jawabannya itu B. Oke, nih ya, air mendidih itu. Nah, di situ ada kata air mendidih itu. Air mendidih itu udah jelas ya. Inti yang jadi inti apa sih ini? Air kan. Nah, di sini namanya frasa yang mendapatkan imbuhan. Nah, imbuhannya itu sebagai keterangan dari frasa intinya. Berarti ini M-nya dong dari air. Maka kenapa di sini jawabannya adalah yang B. Kak, yang A kan juga ada imbuhan yaitu perancang. Misal tanya seperti itu. Oke. Di sini ada perancang. Perancang busana wanita itu. Oke. Ingat ya, yang jadi atributif itu menerangkan si unsur pusat. Kalau kita ambil contoh yang ini unsur pusatnya udah berimbuhan gitu loh. Ini UP-nya, ini namanya M. Nah, M-nya tidak berimbuhan. Tidak berimbuhan. Berarti bukan dong? Ya enggak? Berarti ini bukan. Kak, kenapa bukan yang ini sedang apa? Sangat terkenal ini. Sangat terkenal misalnya. Sangat terkenal ini udah pasti unsur pusatnya ini terkenal gitu. Kalau yang ini dah juga populasi badak sekarang sudah tinggal sedikit, ini bukan ya, nggak ada imbuhannya. Di Indonesia badak dilindungi bukan frasa. Sanggar senam telah menjamur di mana-mana, telah menjamur deh kita ambil misalnya. Telah menjamur di sini UP-nya adalah menjamur, bukan telahnya gitu loh. Nah, kenapa di sini bukan? Jadi jawabannya adalah yang D. Pokoknya kalau kalian ketemu soal frasa atributif, kalian cari
dia ini frasa intinya ini bukan imbuhan gitu. Jadi yang jadi imbuhan itu adalah frasa pendukungnya, bukan unsur pusatnya. Nih, bisa lah ya. Oke, kita lanjut. Kita ke 23. Oke, pembuatan frasa. Oke, kakak ambil dulu deh ya. Contoh kalimatnya di situ. Proses pembentukan frasa. Atau kakak ambil simpel dulu deh. Pedagang kaki 5. Ya, misal. Ya, kita cari unsur pusat dulu. Jadi cara menentukan atau membuat frasa, pembentukan frasa, proses itu kita cari UP dulu. UP-nya apa di sini? Pedagang kaki 5, kaki kah? Unsurnya bukan ya. Pedagang. Oke, di situ pedagang. Ya. Unsur kedua apa? Pedagang kaki 5, langsung berarti ini. Karena kaki 5 itu jadi satu kesatuan. Pedagang kaki 5. Jadi ini prosesnya. Jadi dari unsur pusat dulu, ini UP-nya, baru pakai M. Ya enggak, ini M nih. Ini menjelaskan ke sini. Tinggal kita bedah yang ini nih. Banyak gedung bertingkat yang mewah. Banyak gedung bertingkat yang mewah. Wah, mewah. Oke, kita ambil unsur pusat dulu ya. Unsur pusatnya udah pasti gedung dong. Karena di sini kan intinya adalah gedung. Oke, kita ambil gedung. Ini UP. Ya. Habis itu kita cari unsur pendukung yang bisa dijadiin frasa lagi. Misal, gedung mewah. Gedung yang mewah. Gedung yang mewah. Gedung bertingkat dulu ya. Gedung bertingkat. Terus kita tambah yang mewah. Terus kita tambah deh banyak. Gitu. Ini satu, proses kedua, proses ketiga, proses keempat. Tinggal kita cari. Oh iya, C jawabannya. Gedung bertingkat yang mewah, banyak gedung bertingkat yang mewah. Berarti jawabannya ini. Bisa lah ya. Jadi kalian tentukan inti dulu lah. Banyak itu dia pasti preposisi dong. Preposisi itu udah terakhir pasti. Oke, kita lanjut. 24. Konstruksi yang sejenis. Oke. Di sini konstruksi yang sejenis dengan binatang itu buas. Ya. Binatang itu sebagai subjek, buas berarti sebagai predikat. Beda dengan ini. Kalau yang satunya, binatang buas, ini jadi satu. Karena kenapa? Dia ini frasa. Nah, yang jadi inti yang mana? Binatangnya, ini UP. Ini M. Jelasin tuh dia. Tapi yang kita perlu cari adalah yang ini. Oke, kita cek dulu. Ini nomor 24 pada jawab apa nih? 24. Banyak yang betul, tapi Anda jawab A sama B. Oke. A sama B ya. Oke, kalau sudah ketemu yang, nih, ya, yang sedang membaca, ini nggak bisa kalau kayak gini. Dia bisa jadi subjek, tapi predikatnya nggak ada. Ya, dia subjek bisa, tapi predikatnya nggak bisa. Tuh. Atau tanah milik negara. Itu jadi satu kesatuan. Ya. Tanah milik negara. Dari kata tanah dulu tuh. Itu unsur pusatnya. Tanah milik. Mungkin milik kita, milik itu, milik sana, ya kan. Tanah milik pribadi misalnya. Berarti itu milik pribadi atau tanah milik pemerintah, berarti dia satu kesatuan. Cuma unsur pusatnya adalah si tanah ini gitu. Berarti ini bukan ya. Anak kucing sama kayak gini. Armada kapal laut sama ini nih. Yang membaca ini sebagai subjek, berbahagia itu predikat. Jadi kalau udah ada kata yang di awal seperti ini, jadiin subjek dulu. Tinggal kalian cari si predikatnya. Kalau yang atas kan enggak tuh. Yang sedang apa? Sedang membaca. Oh, berarti ini satu kesatuan. Kalau ini bisa yang membaca berbahagia. Oh, berarti ini sebagai subjek, ini sebagai predikat. Nah, di sini
yang E jawabannya. Bisa ya? Atau ada pertanyaan dulu nih? Oke, kalau nggak ada, karena kita udah 14.15 ya, jadi kita rehat dulu lah ya. Nanti kita lanjut jam berapa ya nanti? 14.30-an ya? Oke, Kak. Oke, siap.